Oke, selamat bergabung rekan-rekan. Kembali kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai salah satu indikator yang sangat simpel, yaitu tentang momentum. Langsung aja kita bahas apa itu momentum. Nah, momentum ini suatu formula yang mengukur kecepatan perubahan harga gitu. Jadi dia mengukur kecepatan perubahan harga hari ini dengan hari-hari sebelumnya. Tapi kita tidak perlu memusingkan diri menghitung-hitung itu, kita perlu mengetahui cara penggunaannya. Nah, momentum ini ditampilkan hasilnya berupa garis di dalam suatu kotak gitu. Nah, kotak ini disebut sebagai isolator gitu. Nah, langsung aja kita lihat bagaimana gambaran dari momentum ini. Nah, kotak yang ada berada di bawah merupakan indikator dari momentum. Kita fokus saja kepada kotak yang di bawah. Jika kita lihat lebih fokus, gambarannya seperti ini. Nah, dalam kotak ini memiliki garis 0, di mana garis ini biasanya memiliki garis tengah berwarna merah gitu. Nah, ini merupakan titik acuan kita dalam menentukan sinyal beli dan sinyal jual nantinya. Ini juga memisahkan bagian bawah dengan bagian atas gitu. Bagian atas kita sebut sebagai zona positif, dan bagian yang di bawah kita sebut dengan zona negatif. Di mana ketika garis ini berada pada zona positif, itu disebut sebagai uptrend, sedangkan sebaliknya, ketika garis ini berada di bawah atau di zona negatif, disebut sebagai downtrend. Gitu. Nah, selanjutnya, kapan kita diberikan sinyal beli maupun sinyal jual, yaitu ketika garis ini memotong ke arah atas. Memotong ke arah atas, kita diberi sinyal untuk membeli. Karena ketika dia masuk ke atas, itu bakal uptrend gitu. Sebaliknya, kita diberikan sinyal jual ketika garis ini, garis momentumnya, memotong ke bawah. Karena itu menandakan akan downtrend. Penggunaannya sesimpel itu. Tetapi selain memberikan sinyal jual maupun sinyal beli, momentum juga berfungsi untuk melihat divergen, yaitu keadaan yang tidak sejalan antara pergerakan harga dengan indikator momentum. Ketika harga bergerak sejalan seperti yang ada di sini dengan yang di sini, ini disebut dengan mendapatkan momentum. Sebaliknya, ketika pergerakan harga tidak sesuai dengan indikator momentum, ini disebut sebagai divergen, di mana divergen ini akan mengindikasikan reversal. Artinya, yang tadinya dia naik, dia akan reversal atau berbalik arah menjadi turun gitu. Jadi kita jangan masuk ketika sudah melihat reversal, melihat divergen dari yang tadinya naik, jangan masuk lagi gitu. Tetapi ketika dia sedang turun dan terjadi divergen, itu kita bisa pantau karena memungkinkan reversal menjadi uptrend gitu. Nah, yang namanya indikator itu tidak luput dari namanya kekurangan. Momentum memiliki kekurangan karena ketika kita menggunakannya, kita tidak tahu titik oversold dan overbought-nya karena hanya memiliki garis tengah yang di bagian searah nol yang tadi gitu. Tapi tidak memiliki garis atas dan garis bawah. Jadi kita tidak tahu di mana titik oversold maupun overbought-nya. Tetapi saya akan memberikan tips atau strategi untuk meminimalisirnya, di mana kita bisa menggunakan garis support dan resisten secara klasik. Jadi kita bikin support dan resistennya aja untuk meminimalisir dari kekurangan indikator ini. Gitu. Jadi penggunaannya sesimpel itu, teman-teman bisa coba. Gitu. Apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di bawah, dan terima kasih sudah mengikuti sampai akhir pembelajaran. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.